Kontenku kali ini akan membahas mengenai soto asli Indonesia. Soto, sroto, atau coto adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang paling sering digunakan adalah sapi, ayam, dan kambing. Berbagai daerah di Indonesia memiliki jenis soto sendiri, dengan kandungan yang berbeda-beda. Misalnya soto Sengkel, Banyumas, soto Kediri, soto Madura, soto Lamongan, soto Jepara, soto Betawi, soto Padang, soto Bandung, soto Sokaraja, soto Banjar, soto Medan, dan coto Makassar. Soto juga dinamai menurut kandungannya, misalnya soto ayam, soto babat, soto kambing. Soto memiliki banyak kemiripan dengan sop, karena ada beberapa jenis soto di Indonesia, masing-masing mempunyai cara penyajian berbeda-beda. Soto bisa dihidangkan dengan berbagai macam lauk, misalnya kerupuk, perkedel, emping melinjo, sambal, saus kacang, dan lain-lain. Dan juga pula dengan tambahan lainnya, seperti sate telur, sate kerang, jeruk limau, koya, atau campuran tumpukan kerupuk dengan bawang putih. Seperti kita ketahui bahwa makanan pokok orang Indonesia adalah nasi, sehingga soto biasanya dihidangkan dengan nasi sebagai menu utama. Namun ada perbedaan dalam hal menu utama nasi tersebut. Kebanyakan soto dihidangkan secara terpisah dengan nasi, seperti soto Betawi, soto Padang, dan lain-lain. Ada juga yang dihidangkan bersama dengan nasi atau soto campur nasi, misalnya soto Kudus. Selain itu, ada juga soto yang dihidangkan dengan lontong atau nasi yang sudah dimasak dengan dibungkus dengan daun pisang, misalnya coto Makassar. Ada juga yang memakai mie, bukan nasi, sebagai menu pokoknya, misalnya soto mie Bogor. Berikut ini adalah beberapa jenis soto yang ada di Indonesia. Yang pertama, soto Medan. Yang membedakan soto Medan dengan soto lainnya adalah kuah santan kuning agak keputih-putihan. Di dalam semangkuk soto Medan terdapat ayam siwir, kentang goreng, dan telur rebus. Semua bahan makanan tersebut dicampur dan disajikan dengan kuah santan yang beraroma daun serai. Yang kedua, soto Lamongan. Soto Lamongan adalah makanan khas dari Jawa Timur yang sering Anda lihat di pelosok kampung, mal besar, Pujasera, Depot, dan di dalam pasar. Soto Lamongan adalah makanan rakyat terutama di Surabaya. Biasanya orang menyajikannya di waktu siang dan malam hari. Yang ketiga, soto Kudus adalah soto yang berasal dari Kudus. Soto Kudus terdapat dua jenis, yaitu soto ayam, soto kerbau dengan bahan tambahan dalam soto seperti suiran ayam goreng, tauge, bawang merah goreng, seledri, dan bawang putih goreng. Yang keempat, soto Banjar adalah soto khas suku Banjar, Kalimantan Selatan dengan bahan utama ayam dan beraroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkeh. Soto berisi daging ayam yang sudah disiwir-siwir dengan tambahan perkedel dan kentang rebus, rebusan telur, dan ketupat. Yang kelima, soto Padang. Soto Padang adalah hidangan berkuah kaldu sapi dengan bahan irisan daging sapi yang sudah digoreng kering, bihun atau mie yang terbuat dari tepung beras, ditambah perkedel kentang dan dihidangkan selagi panas. Selain di kota Padang, Sumatera Barat, hidangan soto Padang juga dapat Anda temui di berbagai restoran Padang di penjuru dunia. Yang keenam, soto Madura. Soto Madura adalah jenis soto yang berasal dari Madura, Jawa Timur, berbahan dasar daging sapi, telur rebus, kentang goreng, tauge, dan bumbu ketumbar, bawang merah, bawang putih, jahe, kunir, laos, kemiri, jeruk purut, dan garam secukupnya. Yang ketujuh, soto Betawi merupakan soto yang populer di Jakarta. Seperti halnya soto Madura dan soto Sulung, soto Betawi juga menggunakan jeroan. Selain jeroan, seringkali organ-organ yang disertai seperti mata dan hati. Yang kedelapan, soto Bandung.
adalah sejenis makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan seperti daging sapi, lobak, dan kedelai. Yang kesembilan, soto babat. Soto babat dapat ditemui hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Dan seperti namanya, soto ini berbahan dasar babat dan jeroan sapi. Ke-10, soto Makassar atau coto Makassar. Soto Makassar adalah makanan tradisional Makassar, Sulawesi Selatan. Makanan ini terbuat dari jeroan sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Rebusan jeroan bercampur daging sapi ini kemudian diiris-iris lalu dibumbui dengan bumbu yang diracik secara khusus. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Bagi Anda pencinta soto, ada salah satu restoran yang terkenal dengan sotonya. Soto memang selalu nikmat untuk disajikan saat hujan atau kapanpun. Ya, Soto Padang Haji Sultan Mangkuto. Soto Padang Haji Sultan Mangkuto adalah makanan khas Sumatera Barat. Restoran ini awalnya berada di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kini, restoran ini mempunyai cabang di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Restoran yang saya datangi ini terletak di Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 22 Kebayoran Baru, Jakarta. Soto Padang ini sudah berdiri semenjak tahun 1942 di Padang. Awalnya merupakan usaha keluarga antara Bapak Sultan Mangkuto dan adiknya perempuan beserta suaminya. Pak Sultan Mangkuto itu kepanjangan dari Bapak Haji Sultan Mangkuto. Itu gelar dari bapak, nama asli bapak itu Bapak Haji Marsudin. Kalau orang Padang itu setelah menikah itu dikasih gelar. Nah, gelarnya bapak ini Haji Sultan Mangkuto. Nah, karena bapak yang meracik bumbu-bumbu dasar untuk soto ini, makanya dinamakan soto HSP Mangkuto. Ya, Bapak Sultan Mangkuto itu generasi pertama dan sekarang ini diterusin oleh anak-anaknya baru generasi kedua. Kalau menurut tamu-tamu dan yang biasa makan, soto kita ini beda dengan soto yang lain. Kalau soto yang lain itu biasanya dagingnya direbus. Kalau kita digoreng, garing jadi crispy. Jadi istimewanya ada dua. Pertama dari aroma soto Padang sendiri, baru mencium aja, aduh orang itu udah nafsu, kepengen makan. Jadi bau aromanya itu bikin mengundang nafsu makan. Kedua dari dagingnya itu kering, crispy. Jadi kalau dimakan itu garing. Bumbu dasarnya itu ada 3 macam. Pertama dari rempah-rempah. Rempah-rempah itu udah dioseng-oseng, digiling halus seperti bubuk kopi. Itu antara lain lada, ketumbar, pala, kunyit manis. Kedua ada bumbu basah. Bumbu basah itu dari jahe, lengkuas, kunyit. Nah, ketiga tumisan dari daun bawang, daun seledri, dicampur dengan ada bumbu rempah-rempah. Kalau di Pasar Baru di pusat itu menunya cuma soto Padang, ya. Tapi kalau di cabang yang Kebayoran ini ada soto Padang, ada sate Padang, ada nasi goreng rendang, kemudian ada juga makanan tambahan tuh bakso. Cabangnya ada 2. Kalau pusat kan Jalan Pintu Air Raya nomor 26 Pasar Baru. Cabangnya di Kebayoran ini di Jalan Limau 2 nomor 2 atau Ahmad Dahlan Raya nomor 22B. Satu lagi di utara itu di Boulevard Raya. Ya, Ibu mengharapkan bahwa soto Padang ini lebih dikenal lagi, bukan hanya untuk di Jakarta ya, di Jakarta, di Indonesia maupun di internasional. Karena langganan-langganan ini juga banyak dari negara lain.
Menu-menu yang tersedia di restoran ini ada soto Padang, sate Padang, nasi goreng rendang, dan bakso. Menu andalannya adalah soto Padang dan nasi goreng rendang. Cita rasanya itu emang berasa banget sih rempah-rempahan yang dari Padang itu, jadi emang beda aja gitu. Bedanya dari soto-soto lain itu ya karena bahan-bahannya emang dari Padang, jadi ya berasa lebih ini aja, rempah-rempahnya lebih kuat lagi. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat soto Padangnya pun sangat sederhana, yaitu bumbu tumisan, bumbu basah, bumbu rempah-rempah, daging yang sudah digoreng hingga kering, soun, perkedel kentang, sambal, bawang goreng, daun seledri. Soto lebih nikmat bila kita makan selagi panas. Soto dengan aroma yang kaya rempah, dengan isi sohun, perkedel kentang, dilengkapi dengan daging yang digoreng hingga kering, menebarkan sensasi kriuk, namun tidak alot, dan dihidangkan dengan kerupuk merah khas Padang. Selain menu-menu tersebut, Anda juga dapat mencicipi jajanan pasar yang tersedia di meja restoran, yaitu kue bugis dan minuman jus ketan hitam. Bila Anda ingin menikmati sensasi dari soto Padang ini, segeralah mampir ke restoran ST Mangkuto ya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Soto yang populer di daerah Jakarta, seperti halnya soto Madura dan soto sulung. Soto Betawi juga menggunakan jeroan. Selain jeroan, seringkali organ-organ lain juga disertakan seperti mata, torpedo, dan juga hati. Istilah soto Betawi hadir dalam kuliner masakan Indonesia sekitar tahun 1977 hingga 1978. Namun, bukan berarti tidak ada soto sebelum tahun tersebut. Yang mempopulerkan dan yang pertama kali memakai kata soto Betawi adalah penjual soto di THR Lokasari atau Francine Park, tentunya dengan ciri khas cita rasa sendiri. Banyak penjual soto pada masa tahun-tahun tersebut biasanya menyebut dengan soto kaki Pak X atau dengan sebutan lainnya. Istilah soto Betawi mulai menyebar menjadi istilah umum ketika penjual soto tersebut tutup sekitar tahun 1991. Berikut ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat soto Betawi. 150 gram babat sapi, 150 gram paru sapi, 300 gram daging sapi, 150 gram usus sapi, 500 ml santan masak, 200 ml susu, 1,5 liter air, minyak secukupnya, 2 lembar daun salam, 1 batang serai dimemarkan. Bahan bumbu yang dihaluskan. Yang pertama, 5 buah cabai besar merah, 15 siung bawang merah, 8 buah bawang putih, merica secukupnya, 1 ruas jahe, setengah sendok makan cengkeh, garam. Bahan pelengkap penyajian: potongan tomat, potongan daun bawang, seledri yang sudah dirajang, bawang goreng, emping goreng, acar, cabai rawit potong. Pengen tahu proses pembuatan soto Betawi? Berikut prosesnya.
yang digunakan juga tidak sulit ditemui. Jadi, segera pergi ke dapur Anda dan siapkan soto Betawi untuk makan keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.